Baik ya. Ini hari Jumat berarti kira-kira 2 hari lagi ya? Oh my God. 2 hari lagi, 3 hari lagi. 3 hari lagi kita menyambut ulang tahun Brownies ke-5. Oke, dengan tema Brownies sensasional ya. Di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 akan banyak kejutan dan bertabur bintang tamu yang luar biasa. Kepoin terus Instagram @brownies_ttv karena akan banyak kuis dan juga hadiah menarik buat manis yang ada di rumah. Oke, baik di hari Senin. Ada informasi penting juga untuk manis. Ayo silakan masuk ke akun Instagramnya Miss Grand International. Ya. Sekarang Andina Juli kembali masuk, tinggal dua negara lagi. Ya. Dia akan masuk langsung tembus ke babak 20 besar. Jadi saat ini Andina Juli bersaing dengan Vietnam. Ya, jadi silakan masuk ke dalam Instagramnya Miss Grand International. Lalu ada fotonya Andina Juli lagi. Oh ya. Di daun-daun. Ya, oke. Jadi sekali lagi aku kasih tahu, masuk ke dalam Instagram Miss Grand International. Ada foto Andina Juli. Di daun-daun, ya. Di like. Di like. Di like. Gua udah like. Komen nggak? Komen, gue story. Ya, bagus. Tahu diri. Ya. Jadi gitu. Komen nggak? Komen nggak? Komen. Komen, gue komen. Udah, tadi Gue aku- gak bisa bahasa Inggris, gue cuman bravo. Atau kalian bisa masuk ke Facebook fanpage-nya dari Miss Grand International, cari nama negara Indonesia, lalu vote Andina Juli, jangan lupa di-share. Like and share. Like and share. Like and share gitu. Like and share ya. Kalau Oke, di baik. Instagram, masuk ke Instagramnya Miss Grand International, ada fotonya Andina Juli. Gitu, like. Nah, ada daun-daun. Foto Andina Juli ke... Bukan gini yang lagi di daun-daun. Ya. Oke, untuk hari Jumat ini judulnya. Ya semangat Judulnya ya, udah adalah mau weekend nih, udah mau weekend. Jumat. Udah mau konser. Iya nih, Onyo 8 hari lagi dia. Onyo datang gak sih? Tanggal berapa? Oke, buat manis juga jangan lupa untuk beli konsernya Onyo tanggal 22 Oktober Betul. di Senayan. Tenis indoor Senayan, Senayan Tenis gede. indoor Tahu. Senayan. Iya, orang Beli. muter. Ya, beli ya. Oke. Ya. Keterangannya ada di... Karena dari awal nyanyi dari nada awal sampai akhir pakai baju Ivan Gunawan. Bayar. Ya lagi. Bayar lah yuk. Gitu. Oke. Dia orang baik nih yuk. Iya, Yuk. orang baik, dia Dia baik baik banget. Gue juga story kan, tapi gue story. Ya paling harga story lo cuma 2 juta. Di Astaga, story-nya 2 juta. 750. Mundur dikit yuk. Yuk. Judul hari ini, di hari Jumat ini judulnya adalah Jumat Semangat, Maju Mundur Badai Melintang Hempaskan. Kita kedatangan penyanyi dangdut cantik yang baru saja sampai di Indonesia setelah beribadah di Tanah Suci kemarin ini ya. Kita panggil ini dia, Baby Z. Baby Z. Oke. Oh, didorong dulu. Sebelum ngobrol sama Baby Z, kita punya tayangannya dulu ya. Kita kasih lihat. Ini dia tayangan. Jadi memang Kak Budi kemarin habis umroh. Nggak sengaja. Nggak sengaja ketemu, sebenarnya kan udah denger Lesti berangkat, tapi duluan saya ke Mekah. Oke. Terus udahlah kalau emang ketemu alhamdulillah nggak apa-apa. Nah pas di Madinah dia di Mekah, Bang Sandi juga chat, oh, Lesti lagi di sana tuh. Iya bang, biarinlah kalau ketemu ya alhamdulillah gitu kan. Terus nggak sengaja mau sholat zuhur, terus di dalam Madinah penuh. tuh ya? Ya di Madinah dalam penuh. Aku mau pindah keluar deket pintu, tapi kok panas banget. Mundur lagi ke belakangnya gitu. Duduk lah di belakang, kata asistenku.
Teteh itu kayaknya anaknya Lesti deh. Ah bukan anak orang Arab gitu kan. Anaknya Lesti tah. Ya udah langsung aku samperin pas di belakang dia. Terus ya udah ngobrol-ngobrol, pelukan, semacam ngobrol dan kebetulan pulang satu pesawat juga. Gitu. Oke. Jadi memang pas berarti kamu pulang duluan ya? Sama bareng. Oh bareng. Sebenarnya Lesti pulangnya nggak bareng, dia masih ada Oke. beberapa hari. Cuman pas saya di bandara ketemu lagi. Oh gitu. ketemu lagi. Oke. Nah ini pas ketemu apa sih yang kalian obrolin? Yang pertama udah pasti kasih support dia, kasih pelukan hangat, ya ngelus badannya dia, ya pokoknya disemangatin dia. Terus ya udah ngobrol terus ngomongin soal anak aku kan nggak berani mendahului ngomong hal-hal yang sensitif ya. Tapi lebih menyemangati dia dan mama juga menyemangatin mama juga gitu. Terus akhirnya bahas anak sedikit. Terus Lesti juga ya aku bilang kenapa Neng, perasaannya gimana? Ya tes alhamdulillah sejak umroh mulai tenang gitu. Gimana masih komunikasi? Iya teh, alhamdulillah sih komunikasi baik gitu ya. Terus gimana iya teh, aku juga gimana ya namanya ada anak. Ya apa, dia sih masih sayang, masih saling menyayangi gitu loh. Terus aku bilang ya kalau emang di hati Neng masih yakin dan masih memberikan kesempatan kedua, ya dibikin komitmen yang lebih kuat aja untuk itu ya kan, untuk kedepannya karena menurut aku kita sebagai manusia bisa memberikan kesempatan kedua gitu. Cuman yang ya apa ya mungkin aku ngeliat posisi Lesti itu aku pernah rasain gitu loh. Aku pernah jadi korban KDRT juga, tapi karena aku udah memberikan kesempatan beberapa kali masih seperti itu ya akhirnya aku menyerah. Iya kalau aku. Oke. Nah tapi kan di sana kan Dede juga nggak sendiri ya, ada Dede mama semua ya? ya sama mama. Sempat ngobrol sama mama? Sama mama ngobrol, aku sampai gantian gendongin adik juga ya. Karena apa ya, alhamdulillah si Dede sama aku ini gitu, sampai di pesawat saya yang gendongin, sampai kan kasihan mama capek kan gendongin terus karena Lesti tuh lagi bener-bener konsen sama ketenangan dirinya dia gitu loh. Oke. Nah, tapi kamu sempat dengar nggak sih kalau Lesti pulang lebih awal dari seharusnya? Sebenarnya waktu pas ngobrol di siang hari itu, di zuhur itu dia belum waktunya pulang. Karena aku tanya, Lesti kapan pulang sayang? Insya Allah Jumat ya, tapi belum tahu sih, masih tentatif. Pengen sih lebih lama di sini biar tenang dulu. Nah pas sore itu aku kembali ke hotel, kan dia ngajak makan siang bareng. Cuman Teteh Baby kan orangnya takut Lesti tuh mau istirahat, mau apa. Jadi nggak, Neng ntar aku balik lagi deh, aku bilang gitu. Terus dengar kabar nih pas lagi saat zuhur tuh dengar kabar di sosial media bahwa suaminya Lesti tuh lagi ditahan gitu kan. Ya mungkin itu yang membuat akhirnya Lesti buru-buru pulang. Tapi akhirnya ketemu lagi di bandara sih gitu. Oh ketemu lagi, jadi di hari itu ya? Sebenarnya belum waktunya pulang gitu. Oke, dan sekarang ini kita ada informasi tentang perkembangan kasus yang dialami Lesti saat ini. Kita lihat dulu tayangannya ini. Oke, oh berarti memang abis ini sebelumnya pertemuannya memang sama Baby Z ya? Iya, pertama ketemu sama Baby. Oke. Ya sempet dia nyampein sih, ya gimana teh, apa yang aku tangkap dari dia ya. Kita masih sama-sama, teh aku masih kabur, begitu pun Bilar. Ya mungkin aku belum dewasa kemarin, sama ya namanya masih muda kan mereka, rumah tangga baru, ujiannya masih banyak. Ya aku support aja dan bener-bener ya nggak setuju lah sama perbuatan sekeras apapun buat ke wanita ya. Cuman kalau misalnya pun akhirnya mereka kembali baik-baik, mudah-mudahan Lesti dan keluarga bisa memberikan satu pernyataan buat ke Bilarnya untuk tidak mengulangi kembali gitu. Oke, tapi kalau kita tanya sama Baby Z, kalau kamu ini juga kayaknya belum menentukan tambatan hati lagi nih, ya setelah gagal rumah tangga pertama kali ya. Iya. Apa yang bikin kamu trauma belum mau menikah lagi, atau kamu pernah mengalami kejadian yang sama atau yang seperti apa? Ya. Pertama aku udah sendiri tuh 10 tahun ya dari bercerai sama suamiku gitu, udah lebih lah. Yang bikin trauma itu karena aku memang ngalamin KDRT yang sangat sungguh luar biasa sih. Mungkin bukan cuman kayak biru-biru, bahkan aku berdarah-darah gitu loh. Saat itu pernikahan tuh merupakan yang sakral buat saya dan perceraian itu adalah aib ya waktu itu ya saat itu. Jadi bertahan tuh demi anak-anak, demi mertua, mama Atikan, aku sayang mama gitu. Jadi tapi lama-lama
ya batinnya sakit juga gitu loh. Kalau pas disakitin di depan anak apa kok jadi nggak sehat ya. Jadi hubungannya akhirnya aku memutuskan ketika aku sampai sobek sini 5 jahitan itu, aku langsung memutuskan untuk selesai gitu loh. Karena kita hidup ingin bahagia gitu. Dan ketraumaannya dapet cowok sampai sekarang. Iya, aku kayak perempuan tuh memikirkan anak sih yang paling utama. Karena aku nggak mau lagi udah bersalah sama mereka, pisah sama papanya dengan cara yang seperti itu. Terus harus menentukan lagi yang penyesuaian lagi sama anak-anak. Aku takut sih. Oke, Gitu. nah ini kan sebelumnya kan ya kamu juga udah mencoba untuk membuka hati untuk yang Iya, lain ya. Sudah Dan pernah. kayaknya nggak Iya, jadi, nggak apa jadi karena juga. memang nggak cocok sama anak atau? Itu dia masalahnya. Umur aku kan udah lumayan banyak. Nyari pasangan yang lebih tua itu banyaknya laki orang. Nyari yang lebih muda itu bujangan. duitnya. Iya, bukan masalah duit tapi kan terkendala sama statusku yang janda. Oke. Pasti keluarganya ya menentang orang apa, tapi ya itu sih jadi dilemanya seperti itu. Mau cari yang mapan, mau cari Emang yang ada itu. ketika, maksudnya gini, nama Baby Z kan cukup banyak dikenal orang. Ketika Baby Z diperkenalkan ke keluarga, masih ada yang sanksi gitu loh. Oh karena status gitu. Sebenarnya tergantung si lakinya juga ya, karena dia kan aparatur negara juga. Jadi mungkin status itu yang membuat dia tuh apa ya, berat membawa aku ke keluarganya gitu. Dan mungkin dia anak orang berada juga mungkin, jadi ya status itu adalah nomor 1. Intinya mah positifnya belum berjodoh. Belum berjodoh, gitu nggak ya. apa-apa kok. Oke, tapi siapa yang paling menguatkan kamu di saat kamu lagi hancur-hancurnya pada saat perceraian itu? Yang paling menguatkan, Iya. ya anak-anak. Anak-anak yang paling menguatkan sama keluarga sendiri. Makanya sayangi orang-orang yang di sekitar kita, karena ketika kita punya masalah kita tuh hanya dirangkul sama keluarga kita sendiri gitu, dan sama teman-teman terdekat lah gitu. Dan yang paling penting, yang paling aku bikin kuat itu adalah anakku 3 loh, mau aku apain kalau bukan akunya yang semangat gitu ya kan. Jadi dari jatuhnya aku ya hampir kehilangan banyak hal, anak-anak yang bikin aku dari mereka ya. Jadi sekarang Baby sampai di sini masih ada kuat setiap anak-anak. Iya. Mereka tapi sempat nanya nggak pengen punya papa lagi atau? Mau aja sih, cuman maksudnya tapi ibu janji ya kalau punya pasangan lagi ibu jangan sering nangis. Karena aku lihat ibu kalau punya pasangan ibu sering nangis, jadi enjoy sendiri gitu. Jadi pokoknya jadi anak intinya udah ngerti banget ya? Iya, udah besar kan, udah kuliah anakku. Oh. Iya. Kamu kuliah? Iya, anakku udah mau kuliah 17 tahun, Sepantaran 16 Ruben tahun. berarti ya? Iya. Anaknya 17, gua mah masih 19. Belum selesai. Sepantaran Ruben, rektornya kan maksudnya. Iya. Yang Tua kecil banget SD. rektornya. Loh, nggak gue. menunjuk ke Igun. Iya, iya. Aku ada artikel dulu, mau kita tanyakan sama Baby Z, artikelnya. Ditanya soal anak, berharap anak aku ada yang nurunin aku di dunia entertainment. Masih fotonya dia dulu. Pengen anak Itu cembung, jadi penyanyi. gambarnya cembung apa gimana sih? Enggak. Anak maju, Beb. Nggak cemburu. Oh, Itu foto apaan sih? Ya Allah, masih panjang aja. terus Anak kamu ada yang bakat ke nyanyi atau ke Gambarnya bisa sinetron? keluar 3D. Anak aku sih yang gede bisa nyanyi banget, dia sering banget lomba. Cuman untuk Yang kuliah ini nih Teh. Iya, yang mau kuliah si kakak Kayla. Cuman dia malu dan kayaknya itu di sekolah tapi udah sering di pentas-pentas seni kayak pensi-pensi gitu dia nge-host, nyanyi gitu. Udah, tapi untuk terjun langsung ke dunia entertain secara umum gitu dia belum mau, nggak mau. tapi minimal ada bakat dan kemauan ada. ya. Iya, ada. Jadi itu yang paling susah, bakat itu ya, karena tidak bisa bakat anak itu dipaksakan dari orang tua. Iya, aku membebaskan mereka memilih keinginannya sih. Jadi Support aja ya yang udah jelas nggak ya. mau jadi orang tua yang ortodok ya yang harus ngikutin maunya aku gitu. Nggak. Iya, neneknya juga komedian. Iya, komedian. Iya kan? Oke, nah ini kalau bicara tentang Baby Z nih, ada nggak lagu yang kalian suka? Di Yang rumah sama nyanyi anak-anak. kalau di rumah sama anak-anak. Sama anak-anak suka lagunya tuh ya kalau lagu yang kekinian. Anak-anak suka lagu dangdut sih. Sakit tanpa luka. Sakit tanpa. Lagu Ayu yang baru. Oke, lagu apa yang biasa didengerin sama anak-anak di rumah? Lagu sama anak-anak ya lagu-lagu yang lagi hits aja. Dangdut? Kayak dangdut. Kayak Oh, jadi anak-anak juga suka dangdut juga? suka, kakak suka lagu dangdut. Suka lagu yang barat-barat juga suka. Yang lagi hits aja. Apa gitu. lagu dangdut yang lagi disuka sama kakak? Lagi dangdut kakak suka lagunya Via Valen tuh yang sayang, dia suka. Oh, Sayang. Iya, sayang. Terus lagunya si Lady Gaga tuh yang apa Always Remember This Us itu yang
itu dia suka banget. Jadi kalau setiap ada event itu, Bu, aku mau ibu nyanyi lagu itu dong. Aku juga nyanyi berdua. Itu lagu yang paling dia suka. Paling dia suka gitu ya. Tapi anak les vokal juga atau enggak? Enggak. Enggak. Sendiri Semuanya aja, semua ya? otodidak ya. Kita hari Senin ulang tahun loh, Beb. Oh ya? Terus kenapa? Iya. Terus kan? Iya, ini kita mau punya tayangan, euforia orang-orang Kirain menyambut kado. ulang tahun Bener kita. kata Baby. Terus kata Baby gitu Iya nyamuk. kan ada ngaruhnya. Informasi. Kamu ada bisnis Informasi. apa? Kamu ada bisnis apa sekarang? Aku alhamdulillah Desember Januari ini buka nasi tempong Indra Bali. Sorry Iya, ya, nggak nggak boleh ya. apa-apa. Aku buka nasi tempong Indra Bali di Jakarta. Oh gini Di aja. mana? Di Kelapa Gading. Oh, Lu suka gini. tempong kan, Mak? Iya. Nasi tempong Iya. kan? Nanti Brownies harus syuting di sana. Iya, di daerah mana tempong-tempong? Oh gini aja. Kami menyediakan stall di tanggal 22 Oktober. Iya, ayo dong, Ma, daripada kita ada beban, Ma. Tanggal 17 Ayo ya. dong, Ma, nasi tempong, Ma. Iya, boleh. Nasi tempong Iya, ya. Senin. Hari Senin kita ulang tahun Brownies ya. Jadi kita dapat hadiah dari Baby Z ya. Ini macam marketing ya. Belum dibuka. Oh belum dibuka. Desember Januari. Ya, belum bisa tempong-tempongan dong. Ya, kirain udah buka. Ya udah, apa yang harus aku lakukan? Udah to the point aja. Kalau nggak ada nasi tempongnya ya mentahnya juga nggak apa-apa. Oke. Mungkin gini, Baby belum terlalu yakin bahwa kita memang mau ulang tahun. Ya. Tapi kita sudah merangkai supaya Baby yakin. Mau lu yang ngedit emang lo. Tim kali. Kita lihat nih tayangan. Perlu support, silakan. Daripada saya lawas sama larang, lebih bisa bagai tulah dan asik. Mau kemana lu yuk? Asik. Akan terima walau di mana. Kita kali ini kedatangan pasangan gemes yang baru saja memiliki anak kedua. Kita panggilin dia Samsir Alam dan Bunga Jelita. Ini anak Eko, Ma. Ya, tahu lah pokoknya dari wajahnya ada khasnya. Ya. Ya, silakan duduk. Berarti lu Udah punya cucu 2. Iya, Oma nama manggilnya kan? Nenek. Ini waktu dia lahiran lu ngasih hadiah nggak? Ya enggak lah. Bilang mau datang tapi dia nggak datang. Astaga. Sibuk, namanya juga artis, makanya jadi artis. Jadi ada kesibukan. Tapi kalau acara orang deket, Ya. biasain datang. Nanti kalau lu mati siapa yang bacain? Paling dekat. Ya. Tapi anak sehat, sayang. Alhamdulillah. Udah bisa apa? Banyak lagi. Siapa yang kedua namanya? Ansel. Ansel. Yang pertama, Aklima. Aklima. setiap anak Ini siapa namanya, sayang? Ya Allah, nenek mah ya Allah, bunga sama nenek dia, iya kan? Iya. Ntar cucu lu kalau udah gede ngeliat lu begitu, nenek genit. Oke, nah berapa jarak dari anak pertama sama anak kedua? 1,5 tahun. 1,5 tahun.
Deket ya. Deket banget. Oke. Bagus Jadi tuh, pas gedenya lagi bareng ya. pas lagi ASI langsung stop tuh. Iya, pas aku seminggu sebelum lahiran baru menyapi A5. Oh. Oke. Ini akibat daster Sarwenda, Mak. Iya. Kalau istri-istri kalau di rumah jangan pakai daster Sarwenda deh. Iya. Ya. Blos ya. Cepet jadi. Makanya lu udah gak pakai daster Udah lagi ya. enggak, Mak. Takut ya. Enggak. Soalnya banyak. Jadi ini katanya lahir anak kedua ini lebih deg-degan. Betul. Kenapa, lu Nak? deg- Pertama mungkin pas banget Alam waktu itu lagi TC ya di Samarinda itu. TC itu apa? TC apa sih? Lomba, lagi lomba. Lagi training center, pemusatan latihan. Lomba apaan lu lomba? Training center. Terus Emangnya gue pernah pemain bola? Kalau gue pernah, gue bisa cerita. maksudnya pernah apa sih? Kerjasama. Iya kayak lu gitu pakai payung nemenin anak lo begini. Iya. Kan semua orang nggak pernah, veteran lu yang ngajarin nggak pernah. Iya kan? Gue mah tetap pakai payung, tetap on gimana ya? Alam lagi nggak ada di rumah. Iya, waktu itu lagi di luar kota dan pas menjelang hari lahiran itu di Samarinda ya. Di Samarinda, jadi kayak deg-degan ini aku mau normal apa sesar ya gitu. Terus sedangkan di satu sisi aku pengen banget ya ada Alam yang ngedampingin aku gitu. Terus kedua aku kayak ngerasa kayak lebih apa ya, inget A5 di rumah, terus kayak kepikiran takut nanti A5 lupa sama aku karena ada adiknya gitu. Jadi kayak banyak banget pikiran, jadi gampang nangis banget ketika Tapi kan proses nggak lahirannya. sedek-dekan waktu A5 kan bener-bener anak lagi COVID ya. Iya. Waktu itu persalinannya kan juga lebih COVID lagi rempong. tinggi-tingginya. Ya. Oke, nah katanya Alam juga cuma dikasih cutinya 2 hari aja. 2 hari. Jadi izin sama pelatih di sana, terus balik cuma 2 hari ya. Pas banget dia lahiran, harusnya cuma 1 hari itu, tapi kayak minta 1 hari lagi terus dikasih jadi cuma 2 hari aja. 2 hari. Itu juga bilang sama pelatihnya kasihlah Alam gitu. Pulang 2 hari. Gitu. Emang pelatih bola sama pelatih lumba-lumba sama? Beda. Ini ada dua kan di sini, ngapain lu pakai nanya? Ini pelatih bola, nu pelatih lumba-lumba. Itu Kita aja coba. Kita coba deh. Belum tentu umur lo nyampe 5 tahun ya. Ya. Lo bisa berubah, tahu aja lo. Nah, belum tentu ya. Nenek doer. Kita coba Lo deh. udah fitting baju belum sama Anas? Udah. Udah. Ya udah. Kita udah masih ada ngobrol lagi nggak? Ngobrol dulu deh. Aku baru tanya. Ingat gua Om. Ya, kita coba reka adegan ya. Ceritanya Bunga dan Samsir ini lagi konsultasi tentang bayi ke dokternya. Ke dokternya itu yang jadi dokter Ayu, Wendy ngusulin Samsir ngusulin. Nyusulin Samsir sama pelatih Galak Igun. Bener Oke. pelatih. Lu berarti, Wendy berarti temennya Samsir. Oh iya, oke. Lu pelatihnya. Iya. Lu nyari kenapa nggak pulang-pulang? Ya, karena rumah Bintaro sepi, ya kan? Ya. Siap ya? Oke. Bunga sini Bunga. Kok dokter buat lahiran kayak mau nyari virus sih? Ya seolah-olah. Namanya juga iya. Yuk. Kamera, roll. Action. Bunga cerita jalan menuju ke dokter. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Ini orang tinggi-tinggi banget, orang apa bambu? Sini sayang. Sini sayang. Ini ada apa Mas Mbak? Ada mau konsultasi apa? Mau konsultasi, istri saya sudah 7 bulan. 7 bulan kenapa? Mengandung? Iya, Kak. Enggak, yang benar dong. Ini 7 bulan kenapa? Apa yang kamu 7 rasain bulan jelasin ke dokter? mengandung. 7 bulan terus? Takutnya 2 bulan lagi melahirkan. Nah, tapi kok perut ibu nggak gendut, malah saya yang gendut ini. Tak lama datanglah Wendy, temannya Samsir. Banget lu, gua dilepas sendirian. Gua mah kan bukan komedian bener. Lam. Lu gimana sih malah di sini? Buruan Nono nyanyi Mbak Dukun, ayo buruan. Lu dicari. Itu alamnya Betty Pera, ngerti ya? Lu dicari nama pelatih.
Dan tak lama pelatihnya pun datang dengan wajah yang marah. Oh, pelatih. Yang lain langsung mundur. T-Rex, T-Rex, T-Rex. Pelatih pun marah. Ngapain kamu di sini, bukan? Ma, dibecandain, Ma. Ngapain kamu di sini, Alam? Anterin istri saya kontrol, coach. Bukannya kamu harusnya ada di lapangan? Saya udah izin Izin sama siapa? Saya nggak tahu. sama coach Wendy. Saya WhatsApp kamu dari semalam, kamu nggak balas. WhatsAppnya masalah latihan dong, coach. Coach mah suka begitu. Wen, hari apa? Oh, wah. Hari apa istri kamu lahiran? Hari apa? Minggu. Minggu. Ya udah, sekarang kamu saya izinin. Hari Jumat kamu balik. Kan hari Minggu lahirin. Tirek, tirek, tirek. Tirek, tirek, tirek. Itu namaku. Tirek, tirek, tirek. Itu namaku. Ternyata hubungan Direk. Lagi si Bunga mulutnya lemes banget gini. Tambah bibir lagi ya, Kak. Orang kalau ketemu lu bukan tambah usia, tambah apa ya? Ini gini, hidung lu agak naik ya, gitu. Nah ternyata hubungan Samsir dan Alam. Samsir dan Samsir dan Alam. Samsir Alam. Samsir dan sayang. Iya. Gue bilang salah. Diam, diam. Tunjukin lagi. Kalau tim kreatif nulisnya begini, berarti gua tadi nyuruh Alam nyanyi dangdut bener. Nanti konotasinya beda lo orang lo. Tahu. Samsir dan Alam. Oke, gua kan kalau berani selalu kalau pertanyaan ke artis gue mendingan baca karena kan menurut gue kan udah kesepakatan sama artis. Iya. Samsir dan Alam hubungan apa lagi nih? Ternyata hubungan Samsir dan juga Bunga ini sempat nggak didukung. Oh ya? Masa sih? Kayaknya dulu ini juga deh, ya. Kita lihat dulu ya. Tirek. Iya, lagi tentang anak-anak. Oke, kenapa lo waktu itu nggak setuju? Lo Kenapa nggak setuju? Bukan gue itu lo lihat Itu aja lo. bentuknya beda. Oh iya Orang bener-bener. bentuknya aja beda nggak? Masa itu gue? Terus itu siapa dong emaknya Tirek? Enggak. Ma, dikatain tirek, Ma. Mama. Enggak, tapi kalau gue ini kan melihatnya gini, kemarin itu kan Bunga baru aja selesai kompetisi. Ya. Makanya gue bilang dia itu kemarin memutuskan dia menikah pas lagi randumnya. Randum-randumnya. Yang harusnya dia bekerja ataukah berprofesi gitu kan. Gitu, tapi dia memilih untuk menikah. Ya, tapi kan semua pilihannya dia. ya. Pilihannya Bunga, kalau Bunga seneng, Bunga happy, ya kan. Makanya gue bilang sama Bunga, jangan lo ceritain ke gue pas lagi gak enak-enaknya. Ya, lagi lo dapet
anaknya lo diam. Ya? Sampai anak lo 2, gue belum pernah ngerasain enaknya. Yang maksudnya apa kek? Kasih hadiah apa kek? Ya, tahu Gitu gak? kan? Tahu gak pas Igun tadi marah-marah di awal, ya, marahin Bunga gitu. Ayo bisik-bisik ke gua. Sirik aja perawan tua. Parah lu. Bener. Oke. Parah. Jadi benar Bunga, Igun gitu. Apa yang Igun pertama kali tegur Bunga? Ya itu yang persis yang tadi kayak Kak Igun bilang tadi di video, katanya ya mikirin itunya deh, ntar nikah gimana, hidupnya gimana setelah nikah, nanti keuangannya Jadi gimana. lebih ke wejangan-wejangan sebenarnya ya. Oke. Ini nama mama. Tapi kalau emang bisa kita lihat ya, maksudnya nama Bunga Jelita jujur aku tahu pas lagi sama Igun. Ya, ini tangannya tangan emas banget ya, banyak mengorbitin orang ya. Tangannya tangan emas tapi harta udah nggak ada ya saya. Sabar. Ada lagi. Harta lagi pada sekolah di Iya. harta. Untung kemarin yang gede-gede gue tanam di dagu ya kan. Jadi aman deh. Waktu ditanam di dagu juga lo mau taruh, malah pala lu timbang ya? Iya. Oke, katanya sampai grup WhatsApp teman Mama Bunga. Jangan katanya, sangkanya gosip. Katanya, ntar dulu nih, katanya sampai grup WhatsApp teman Mamanya Bunga heboh pas tahu Bunga sama Alam. Betul. Bener? Dari dia nih awalnya? Apaan? Gak ada urusannya. Bukan? Katanya lu emaknya. Mana Katanya emaknya? lu emaknya gimana sih? Lah dia punya emak kandungnya, gue kan emak sambung. Gak boleh lu. Makanya gue suka bingung, Ayam banyak temen gue suka pada main ibu-ibuan nih, gue bingung. Ini mama kandungnya. Oke, jadi mama hebohnya gimana? Pokoknya pas awal-awal tuh kan berita banyak banget. Gak kelihatan. Berita banyak banget apa Bunga Jelita dan Syamsir Ala menjalin hubungan segala macam gitu. Terus di grup WhatsApp mamaku tuh temen-temennya pada bilang, "Pi ini beneran," gitu. Terus banyak yang bilang, ada yang bilang jangan lah. Pokoknya lebih banyak hal-hal negatif tentang Alam gitu. Oke, baik. Ini ada artikel lagi yang mau kita tanyakan, coba artikelnya. Dunia sepak bola berduka, Syamsir Alam selaku pemain sepak bola sangat prihatin dan sedih menyikapi tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Oke, jadi ya memang untuk tragedi Kanjuruhan ini memang membuat semua pencinta sepak bola atau dunia olahraga ya itu sangat berduka gitu ya. Kalau dari Alam sendiri, Alam juga pernah main di Kanjuruhan? Beberapa kali main di sana. Pernah ya. Dan di sana memang suasananya itu seru kalau lagi main gitu ya. Seru karena Aremania itu kan supporter yang sangat bersahabat gitu. Terus di saat itu memang kalau Arema lawan Persebaya itu kan memang kayak rival lah, mereka rival berat gitu. Tapi di pertandingan itu justru bonek itu supporter dari Persebaya sudah sepakat untuk tidak datang ke Arema. Jadi kita pikir tuh bakal itu aman lah karena tidak ada supporter lawan gitu. Tapi ya sangat disesali ya kejadian seperti itu terjadi gitu. Jadi Tapi kalau misalnya jadi pemain bola gitu lah, kalau lagi mau tampil gitu kadang suka was-was punya kewas-wasan sendiri sama pendukung nggak sih sebenarnya? pasti apalagi kayak pertandingan sebesar itu. Kalau Persija rivalnya Persib gitu kan pasti penontonnya full. Kayak itu makanya kadang-kadang pemain itu pulangnya harus pakai barakuda. Jadi yang kayak tank gitu yang nggak bisa ditimpukin segala macam karena untuk pengamanan diri gitu. Kalau kalah, kalau Menang ataupun kalah kalau kita main di kandang lawan gitu. Penontonnya ada dari 2 ke 11. Iya. Apa namanya? Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak ngerasain hal yang menegangkan kayak gitu? lagi main gitu Alam. Kemarin sih waktu Rans main di Surabaya lawan Persebaya, kita kan tim tamu, kebetulan kita menang. Terus supporter Persebayanya mungkin tidak terima karena timnya udah beberapa kali kalah gitu. Jadi sebenarnya supporternya marahnya bukan sama kita, bukan sama tim lawan, marahnya mungkin sama
menegur timnya dia, kenapa lu kalah terus gitu. Jadi sempat ada pagar sampai copot segala macam. Oh, pagar sampai Iya. copot ya? Oke. Nah, Alam pertama kali tahu kejadian ini memang nonton atau dari Memang berita? lagi nonton di TV nonton, tapi abis itu Itu kan lagi siaran live ya? Kalau siaran memang live, lagi siaran Liga live. 1 kan memang Iya. live terus ya? Siaran live, tapi kan abis itu live-nya di-cut. Ya. Di-cut, terus besok paginya baru ada Sambungan berita. dari sosial media. Iya, lagi nonton sama Bunga di TV, nggak nyangka sampai korbannya begitu banyak. Oke, setelah kejadian ini apa sih pengaruh yang paling terasa? Bagi pemain-pemain bola, dunia sepak Iya, bola. dunia sepak bola. Iya, kalau untuk Indonesia sih kita di stop dulu liganya. Seharusnya liga masih berjalan. Oh, di-stop. Jadi di stop Iya, dulu. harus sampai Desember ini kan? Iya, harusnya kita liga masih berjalan. Desember itu kita stop istirahat karena mau ada Piala Iya. Dunia. Tapi ini di stop dulu karena ada kejadian ini, karena FIFA Federasi Dunia harus datang dulu ke sini. Berarti lu dangdutan gak ada break lagi, Ma. Lanjut terus, Ma. Lah acara dia kan break kalau ada itu kan lu nggak syuting kan, Ma? Lanjut terus. Kita lanjut. Cucok, Mama. Apalagi sih, Wer? Alam, mohon maaf ya. Ini kan memang di luar ini memang para klien pemasang iklan ini udah desak-desakan. Oh untuk iya, siap. masuk. Ya. Silakan. Maklum ini program nomor 1 di Trans TV. Silakan. Dan hari Senin kita mau happy birthday to you. Happy birthday Oke? to you yang kelima ya. Ya, silakan buat pemasang iklan masuk. Tetap di Brownies, obrolan manis. Hit. Dan sekarang ini kita kedatangan komentator sepak bola yang merasa sangat prihatin tentang kejadian Kanjuruhan. Kita panggil langsung, ini dia Valentino Simanjuntak. Sama dong. Kakak Valen. Mau kemana sih botat? Keren itu. Oh nggak ada asisten? Iya. Mau Batin dulu. Oke, nah Kakak Valen ini merupakan komentator ketika pertandingan Arema dan Persebaya kemarin ini ya. Aku punya tayangan dulu sebelum kita ngobrol ini dia. Kakak Valen, sepemahaman kamu nih gimana sih kronologi tentang tragedi di Kanjuruhan? Kalau ya kronologi kan pertandingannya kalau di bola ada yang disebut high risk match. Jadi pertandingan yang resikonya sangat tinggi. Jadi pengamanan dan juga penyelenggaraannya pasti levelnya beda gitu. Nah, yang Samsir tadi udah bilang bahwa salah satu upaya untuk membuat keamanannya lebih terjaga adalah penonton dari Surabaya nggak bisa datang ke Malang. Tapi kemudian ternyata ada hal lain yang saya pikir nggak bisa kita ke satu dua pihak saja, tapi memang secara penyelenggaraan secara keseluruhan yang membuat terjadilah hal yang sangat menyedihkan, membuat kalau gue sih langsung ngedrop ya, langsung kayak ngapain gue bawain bola lagi begini-begini kalau ternyata masih ada resiko yang bisa sampai ratusan orang meninggal, banyak ibu, banyak anak-anak yang mungkin mau kabur paling aman tuh sebenarnya ke tengah lapangan kalau saat udah ada chaos begitu, tapi kan itu ada pagar ya. Jadi mereka coba larinya kan ke pintu keluar, tapi kan menuju ke pintu keluar keadaannya mungkin sudah chaos juga. Ya ada yang injek-injekan, ada yang jatuh, ada yang mungkin masih kena matanya kena gas air mata dan lain sebagainya. Jadi too much lah menurut gue. Jadi pada waktu itu pas sudah terjadi seperti itu, kamu langsung meninggalkan lapangan apa sampai kamu ada di situ? Kalau gue pas di Kanjuruhan kemarin itu pas nggak, karena itu juga mungkin ya high risk match juga. Jadi kita dari studio sebenarnya. Ya. Oh, bukan kayak waktu kita ketemu di Bali? Bukan. Mungkin dari studio tapi saat feed gambar udah habis, tapi kan kita dapat informasi terus tuh karena teman-teman banyak di sana kan. Gitu. Jadi kayak 4, 10, 40 korban nih yang kayak ini serius gitu. Ya ternyata udah Dan chaos. bahkan untuk jumlah korban yang terjadi dalam perjalanan sepak bola ini cukup banyak untuk di dunia ya. Ini nomor 2.
Nomor 2 di dunia. Football disaster paling Yang pertama banyak. di mana waktu itu? Yang pertama tuh di Peru. Oh, di Tapi Peru tahun pernah. 60-an ya. Oh, tahun 60-an. Oke, nah di sini aku mau bahas nih ada statement dari Kak Valen sendiri ya, di mana di poin ketiga ini bahwa saya menyampaikan pengunduran diri sebagai host dan komentator. Ya. Ini kan satu langkah yang sebenarnya cukup mengagetkan juga buat pencinta sepak bola Iya. gitu ya. Iya, apa ya? Ya ini juga dari pihak TV kan mempertanyakan kenapa nggak diskusiin dulu, kenapa nggak cooling down dulu, kenapa nggak tenang dulu. Semua juga kaget, semua juga bersedih gitu. Berarti kan gue malah kayak lu lari sih gitu loh. Ya tapi gue udah menyampaikan ke pihak televisi juga dengan berbagai alasan dan diminta untuk ya cobalah pikirkan lagi gitu. Tapi akhirnya mereka juga ada bahasa di chat yang gue lakukan bahwa ya kalau emang alasannya karena itu mereka respect, karena mungkin beda ya orang berpikir apa hubungannya gitu, toh lu juga jadi komentator, ngapain lu yang sampai kayak begitu ya. Tapi Kamu punya alasan yang kuat. saat itu ingat banget itu pertandingan hari Sabtu, hari Minggu ya gelis aja gitu loh, kayak Nggak tenang ya. nggak tenang. Ini 6 tahunan yang lalu sebenarnya gue udah ngomong tentang, waktu itu masih bukan hanya sebagai komentator tapi di asosiasi pemain bola, tentang safety stadion. Karena ini kan bukan hanya buat sepak bola ya, kayak lo nonton konser atau apa, jangan hanya dipikirin saat show-nya, tapi pada saat evakuasi keluar kalau terjadi apa-apa. Betul. Itu kan penting banget. Dan ini kejadiannya yang ya gue berapa kali ke Kanjuruhan, tahu banget di sana tuh selalu full pack ya. Serius, selalu penuh. Orang Malang tuh kalau udah ngalam, bilang orang ngalam tuh kalau udah nonton bola ya udah semua profesi ada di situ. Makanya ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Gua nggak kebayang lah. Maksudnya gue termasuk sering ke sana. Suasana waktu itu chaosnya kayak gimana ya? Ya, berduka cita luar biasa. Oke, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Artikel silakan. Pasca tragedi Kanjuruhan, Valentino Simanjuntak merasa bersalah sering ajak keluarga nonton langsung ke stadion. Maksudnya kenapa? Ya kalau ini sebenarnya narasi yang kata-kata yang sering gue ucapkan di televisi itu, begitu kamera misalnya nyorot ada keluarga yang datang nonton, ada anak-anak tuh selalu gue bilang sekarang stadion kita tuh sudah aman gitu loh. Lo datang bersama dengan keluarga jadi rekreasi untuk weekend. Iya. Itu tuh ayo datang ke stadion gitu loh. Jadi kayak termasuk ketika di survei kan segmen penonton gua kalau bawain bola kan lebih banyak ke family. Ya. Ibu-ibu sama anak-anak yang bahasanya lebih gampang dicerna mereka kan gitu. Dan ketika dengar kabar seperti itu kan gua juga apa ya, maksudnya kok gua bisa ngomong sesuatu yang ternyata ada dampak yang mengerikan buat mereka gitu. Bisa saja mereka bilang mana yang katanya aman mana gitu. Walaupun ini 1 banding ribuan pertandingan ya di Indonesia, tapi bagi gue apakah nanti kalau gue siaran lagi gue siap untuk mengatakan itu lagi, untuk memastikan yang datang ke stadion itu aman. Itu yang membuat gue kayaknya gue nggak siap deh sampai memang semua keadaan itu bisa lebih baik, dan gue pikir perlu waktu yang panjang. Oke, karena memang sebenarnya kalau ketika host berbicara itu kalimat yang diucapkan itu ya harus meyakinkan ya secara nggak langsung kayak garansi. Jadi yang dilakukan Valen ini adalah dia bertanggung jawab dengan ucapannya dia sendiri. Jadi dia seperti apalagi yang harus gua katakan lagi nih, perbendaharaan katanya, karena dia tahu banget segmen untuk pasar atau fansnya Valen sendiri ini kebanyakan family. Jadi ada duka yang lebih mendalam juga buat Valen pastinya tentang hal ini gitu ya. Oke, Valen, menurut Valen dan juga Alam nih, apa baiknya yang dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi, terutama di dunia sepak bola? Kalau gue sih seperti yang pernah gue bilang juga bahwa ada satu aturan di sepak bola itu tentang keamanan stadion gitu, dan itu yang menurut gua sekarang harus benar-benar dilakukan. Anggarannya nggak mungkin kecil, anggarannya pasti besar banget, tapi untuk bisa menyiapkan pintu darurat, untuk bisa menyiapkan jalur disability
person gitu yang pakai kursi roda dan lain sebagainya untuk memastikan ketika terjadi chaos ada jalur evakuasi dan pintu darurat lain yang di luar dari pintu yang biasa, bisa memastikan dalam waktu sekian menit orang tuh bisa keluar, bisa memastikan ada orang yang membuat tidak nyaman di stadion, ada yang bisa membuat aman keadaan. Itu yang kayaknya harus sekarang dilakukan, bukan lagi cuma sekedar mengantisipasi keributan antar supporter, tapi bagaimana mengevakuasi supporter ketika akan keluar dalam keadaan yang ramai, high risk match maupun sudah dalam keadaan chaos. Itu bagaimana, termasuk aparat, termasuk steward atau ushernya yang ada di dalam lapangan, panpelnya, udah harus sekarang diberikan pelatihan dan kemampuan dan pengetahuan saat terjadi begitu rescue harus ngapain, jangan ikut panik, jangan juga malah protapnya tuh belum seragam satu dan yang lain. Mungkin juga stadion-stadion yang sekarang ada kan memang stadion yang bisa dibilang stadion lama ya kan. Jadi mungkin untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang memang perlu banyak perubahan ya dan perbaikan. Iya, oke. Baik, tapi kalau dari Valen sendiri punya pengalaman berkesan nggak? Atau mungkin pernah nonton di sana langsung? Di Kanjuruhan ya khususnya? Ya di Kanjuruhan beberapa kali ya. Beberapa kali, waktu itu juga ada final salah satu kejuaraan di sana, ada pembukaan juga pernah di sana, bahkan bawain acara pre-pertandingan si Rans waktu itu selawan Malang juga di sana. Jadi sering-sering ke sana dan mengawali, dulu gue bikin konten YouTube, gue juga keliling stadion itu ke Kanjuruhan juga, ketemu sama beberapa fans-fans di sana. Jadi makanya gue tidak di sana waktu itu, tapi gue bisa tahu, bisa gue bayangkan betapa keadaannya tuh seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kayak kemarin mundur dari acara itu, sebenarnya mundur benar-benar dari dunia sepak bola. Apakah hanya mundur dari liga tersebut? Gua untuk liga tersebut secara host, secara komentator, gue pikir gue udah cukup lah. Tapi kalau ada mungkin pertandingan lain, kalau misalnya kayak Piala Dunia atau apa itu mungkin cerita yang berbeda ya. Tapi kan kalau komentator itu cuma liga di Indonesia. Karena kalau yang lain kita cuma host doang. Cuman presenting doang gitu, bukan lagi menjadi komentator yang kalau di Liga Indonesia. Oke, kita break dulu karena memang ini juga para pemasang iklan juga sudah berdesak-desakan untuk bisa masuk ke dalam. Iya, cepet iklan mau masuk. Oke, baik. Iya, kita akan kembali setelah yang saat ini ya, tetap di Berani. Dari tadi kita dibilang terus kalau misalnya Brownies itu hari Senin berulang tahun yang ke-5. Kita ambil tema yaitu Brownies Sensasional. Di hari Senin 17 Oktober 2022, oke, banyak banget kejutan dan bertabur bintang tamu yang luar biasa. Sampai sekarang nih kurang lebih ada 1000 bintang tamu yang akan hadir ya. Kepoin terus Instagram Brownies_TTP karena banyak banget kuis yang menarik buat kalian ya manis ya. Oke, kalau ada yang mau kirim-kirim makanan boleh. Ya, hari Senin ya. Iya, masa besok libur. Ya, hari Senin ya. Masih bingung tuh. Terima kasih buat bintang tamu. Sukses dan semangat terus ya. Oke, sampai ketemu lagi di hari Senin. Bye.